Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Tony Sahroni SPDI. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan nomor ujian 5242111942. Saya guru fikih di MTS Darul Muttaqin, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2025 dengan mengambil materi berzikir dan berdoa setelah sholat di kelas 7 MTS Darul Muttaqin. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Sebelumnya, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Siapa yang nggak hadir? Yang nggak hadir siapa? Bayu ya, sakit ya? Doakan ya, mudah-mudahan Bayu yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan. Amin. Siapa yang akan memimpin doa hari ini? Ayo ke depan maju. Guru belajar mari berdoa dulu.
tentang berzikir sesudah sholat fardu. Ya, masih ingat kemarin bahasan yaitu tentang sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah itu apa? Pahalanya 27 derajat. Mudah-mudahan kita selalu sholat berjamaah. Ya. Sekarang kita buka pelajaran fikih. Mohon dibuka ya bukunya. Ayo disiapkan. Kita untuk memasuki pelajaran yaitu selalu ada hikmah yang berupa manfaat-manfaat secara sosial di balik rangkaian ibadah kita laksanakan. Selama dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh dan penghayatan yang mendalam, termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk pelaksanaan berzikir dan berdoa setelah sholat. Tahukah kamu ketekunan kita untuk selalu melakukan zikir dan berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh penghayatan berarti telah mempersiapkan diri kita menjadi pemimpin di masa depan. Karena pemimpin salah satu syaratnya adalah memiliki sikap optimis dalam menjalankan tanggung jawabnya, berzikir dan berdoa dengan bersungguh-sungguh dan penuh penghayatan dapat membentuk sikap optimis tersebut. Jika mengikuti ketentuan hukum Islam, berzikir dan berdoa sama artinya dengan mengembangkan sikap positif kita kepada diri kita. Sikap optimis membawa dampak positif bagi kita dalam menjalani kehidupannya. Kebalikan dari sikap optimis adalah pesimis yang menyebabkan kita menjalani hidup dengan berpangku tangan dan mengalir apa adanya. Sebaiknya sikap optimis akan mendorong kita menjalani hidup lebih baik, kritis dan kreatif, menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada pada saat yang sama. Berzikir dan berdoa akan menjadikan kita sebagai manusia yang beriman semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seluruh zikir dan doa yang kita hakikatnya adalah pengakuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya zat penerima pengharapan dari kita. Makanya kita harus selalu mengingat kepada Allah sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Uzkurni azkurkum." Ya, ingatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita berleha-leha atau kita tidak mengingat. Tentu apalagi setelah kita sholat, biasakan berzikir dan berdoa. Ya. Inti dari berzikir dan berdoa, kita tentu harus banyak mengingat Allah. Tadi sudah disebutkan dengan selalu optimis, jangan pesimis, ya. Nanti mudah-mudahan kita sebagai pemimpin harus menjadi tanggung jawab dan harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Siap semuanya? Alhamdulillah. Anak-anak, pada video pertemuan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yakni mengenai tentang berzikir dan berdoa setelah salat. Anak-anak, apakah kalian ingin mengetahui isi dari bab ini? Penasaran kan?
Oke, simak video selengkapnya. Pernahkah kalian mendengar orang tua atau guru kalian mengajarkan tentang doa-doa tertentu setelah sholat? Ya, berzikir berarti mengingat, dan berdoa berarti mengajak, memanggil, meminta tolong, atau memohon sesuatu. Perbedaan zikir dengan doa, perbedaannya hampir tidak ada, baik ditinjau dari segi orang yang melakukannya, bacaan-bacaan, hingga waktu pelaksanaannya. Perbedaan hanya terdapat pada berbagai perbuatan nyata yang menjadi sebab terjadinya peristiwa berzikir. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, silakan yang rame diam dulu ya. Oke, selanjutnya pengertian umum dari berzikir. Berzikir merupakan ibadah yang dilakukan secara berjamaah atau sendirian dengan membaca bacaan-bacaan atau melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai hayatan hati dengan tujuan untuk mengingat Allah di setiap waktu dan tempat. Sedangkan berdoa diartikan sebagai ibadah yang dilakukan secara berjamaah atau sendirian dengan membaca bacaan-bacaan tertentu disertai dengan penghayatan hati dengan tujuan agar harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah di setiap waktu dan tempat. Jadi, perbedaan antara berzikir dan berdoa yaitu terletak pada tujuannya. Kalau dalam berzikir, tujuannya untuk mengingat Allah di setiap waktu dan tempat. Kalau dalam berdoa, tujuannya yaitu agar harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah di setiap waktu dan tempat. Kalian semua paham kan ya apa yang dimaksud antara berzikir dan berdoa? Oke, selanjutnya waktu berzikir dan berdoa. Di antara salah satu waktu yang sangat dianjurkan untuk berzikir dan berdoa adalah setelah sholat fardu 5 waktu. Karena waktu tersebut merupakan salah satu yang dijanjikan oleh Allah dikabulkannya doa-doa kita. Diam dulu ya. Selanjutnya, tempat yang paling utama untuk berzikir dan berdoa adalah masjid. Next, dasar-dasar hukum berzikir dan berdoa. Sebenarnya ada banyak loh ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah yang membicarakan tentang berzikir dan berdoa. Tetapi pada video kali ini kita akan membahas 2 ayat Al-Quran. Yang pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Dan yang kedua, Quran surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. setelah kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran tersebut, apa yang dapat kita simpulkan dari dasar-dasar hukum yang telah kita pelajari? Ya, berzikir dan berdoa termasuk salah satu perintah Allah kepada setiap manusia. Allah memberikan jaminan kepada kita yang selalu berzikir dan berdoa akan selalu diingat dan dikabulkan permohonannya. Ibadah berzikir memiliki keutamaan lebih dibandingkan dengan bersedekah emas berlian dan berjihad di jalan Allah. Berzikir dan berdoa setelah sholat fardu 5 waktu dan tengah malam merupakan waktu lebih utama dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya. Selanjutnya, tentang bacaan zikir dan doa setelah sholat fardu. Apakah kita pernah menjumpai bacaan-bacaan zikir dan doa setelah sholat fardu berbeda antara satu masjid dengan masjid lainnya? Ya, banyak sekali tentang bacaan-bacaan zikir dan doa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi.
kepada peserta didik. Silakan nanti masing-masing kelompok agar diisi ya. Nanti kita presentasikan di depan. Ada juga butir soal kalian ya. Satu orang satu ya. Siapkan alat tulisnya, isi lembar soal yang sudah kita siapkan. Satu. Silakan diisi itu lembar kerjanya dan soal yang sudah Bapak persiapkan. Pak kasih waktu 35 menit lah. Nanti dikumpulkan ya setelah selesai.
Ada yang sudah? Boleh dikumpulkan. Jangan lupa itu diisi ya LKPD-nya. Boleh yang sudah dikumpulkan. Nanti jika sudah yang ada lembaran ya maju ke depan masing-masing dibaca. Dipresentasikan. Ya, ya. Boleh dikumpulin Dok, depan sini. Satu aja. Sama ketua kelasnya ya, kelompoknya satu kelompok di bawah. Kumpulkan. Masing-masing kelompok silakan untuk memberikan setelah kamu tadi berdiskusi, Bapak akan memberikan pertanyaan, nanti kalian jawab. Ya? Ya. Kelompok 5. Larangan bagi jamaah dengan gejala sakit. Menurut kami, untuk seperti demam, batuk, atau flu dianjur untuk tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Sebagai gantinya, mereka dapat melaksanakan sholat di rumah masing-masing untuk mencegah potensi penularan kepada jamaah lain. Sekarang kelompok 1, Bapak akan memberikan pertanyaan. Pembatasan kapasitas masjid dan durasi ibadah. Menurut kami, untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19, kapasitas masjid dibatasi maksimal 40% dari kapasitas normal. Pengurus masjid juga dianjurkan untuk singkat durasi ibadah, termasuk khutbah Jumat agar tidak lebih dari 15 menit. Ya. Dan Bapak, siapa yang mau nanya kepada kelompok lain? Ayo silakan. Untuk kelompok 3, pemeriksaan kesehatan dan pengaturan masuk jemaah. Menurut kami, dalam hal ini sebelum memasuki masjid, jamaah diwajibkan menjalani pemeriksaan suhu tubuh. Pengurus masjid juga diimbau untuk mengatur pintu masuk dan keluar guna menghindari kerumunan serta memastikan alur pergerakan jamaah yang tertib. Ya, tepuk tangan ya. Setelah itu, silakan ya presentasikan ke depan. Kelompok 2, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Lipa, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas tentang penggunaan masker dan perlengkapan salat pribadi. Menurut kami, di mana jamaah diwajibkan memakai masker yang menutupi hidung dan mulut selama berada di area masjid, termasuk saat salat berlangsung. Selain itu, jamaah dianjurkan membawa perlengkapan salat pribadi seperti sejadah, mukena, dan Al-Quran untuk menghindari penggunaan bersama yang dapat meningkatkan risiko penularan virus. Ya, tepuk tangan. Sekarang kelompok 4. Ayo, maju, silakan. Ayo langit, ayo cepat langit.
Menurut kami, di mana pengurus masjid diharuskan menjaga kebersihan dan sterilisasi area masjid dengan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala, terutama sebelum dan sesudah pelaksanaan sholat berjamaah. Hal ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan steril dan COVID-19. Ya, selamat ya. Ada yang mau maju mempresentasikan hasil dari diskusi kalian? Baik, anak-anak, karena tadi kalian sudah mempresentasikan tugas, hari ini Bapak akan memberikan isian, ya, itu asesmen ya. Silahkan diisi. Ya, diisi semua. Diisi ya, nanti Bapak akan mengoreksi hasil dari isian kalian semuanya. Ya, diisi. Masih ada waktu 5 menit lagi. Silakan agar diselesaikan. Nanti yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Ada yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Ayo. Satu orang satu ya, satu orang satu sini maju ya, maju. Ayo maju. Maju ke sini maju, semua maju. Satu bawah.
Bapak akan koreksi hasil asesmen kamu ya. Alhamdulillah hasil asesmen kamu cukup lumayan nilainya. Pertama Wiwin dengan nilai 80. Tangan. Cinta Alifa 90 nilainya. Maju ya. Rizky Langit nilainya 85. Farid Udin 88. Alhamdulillah ini buat motivasi ke depan kalian nanti biar lebih semangat lagi belajarnya ya. Baiklah, karena proses pembelajaran kita sudah mau selesai, Bapak akan memberikan kesimpulan dari mulai tadi kalian sudah melihat video, terus lembar kerja dan tujuan pembelajaran dari awal. Hari ini kesimpulannya yaitu kita jangan lupa untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat nama Allah Subhanahu wa taala apalagi di setiap selesai sholat ya. Ya anak-anak ya? Semuanya. Kenapa? Kalau kita selalu ingat kepada Allah, kalau kita selalu mengingat Allah, otomatis insya Allah Allah juga akan ingat kepada kita. Jadi kita jangan untuk berbosan-bosan selalu berzikir dimanapun. Ya apalagi setelah sholat 5 waktu. Itu ya kesimpulan yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdiri ya, berdiri. Nanti berdiri sebentar.
Berdoa selesai. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Itu rapikan buku kalian semua. Sehat-sehat dan pulang. Semoga kita pulang dalam keadaan selamat.